yang kamu cari, Mas? Teriakku pada Mas Yoga. Di mana kamu menyimpan surat-surat berharga perusahaan? Tanyanya tak tahu malu. Aku mendesis, melengos mendengar pertanyaannya. Untuk apa itu bagimu? Tanyaku dengan berpangku tangan. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini, Riana. Teriaknya mulai emosi. Apa yang aku lakukan padamu? Tanyaku sinis. Apa yang kamu katakan pada Pak Santoso? Kenapa semua barang-barangku di ruangan direktur dikeluarkan seperti itu? Kenapa aku dikeluarkan dari perusahaan? Tanyanya terlihat panik. Aku tersenyum sinis menatapnya. Kamu kenapa menyedihkan seperti ini? Semuanya sudah jelas, Mas. Kamu dipecat dari perusahaan. Sekarang kamu tidak punya pekerjaan apapun lagi di perusahaan itu. Ujarku ketus. Tidak bisa seperti ini, Riana. Perusahaan itu juga milikku. Itu adalah milik kita berdua. Kamu tidak bisa seenaknya berlaku seperti ini. Teriaknya. Aku sudah memberimu kesempatan, Mas. Aku sudah memintamu untuk jujur. Tapi kamu masih saja menutupi semua kebohonganmu padaku. Jadi, jangan salahkan aku jika ini terjadi. Balasku. Aku tidak pernah berbohong padamu, Riana. Siapa yang sudah mencuci otakmu seperti ini? Siapa? Tanyanya tak terima dengan tuduhanku. Sudahlah, Mas. Perempuan itu sudah mengatakan padaku bahwa kamu menikahiku hanya berdasarkan rasa kasihan dan rasa bersalah saja. Seketika wajahku sedih setelah mengucapkan itu. Hampir 8 tahun aku sudah hidup dalam kebohongan. Itu tidak benar, Riana. Aku sangat mencintaimu. Bahkan sebelum menikah pun kita sudah saling mencintai. Bujuknya. Dia berbohong lagi. Apapun yang kamu katakan sekarang, tidak penting lagi. Ujarku berdiri hendak meninggalkan Mas Yoga. Dengarkan Mas dulu, Riana. Semua yang Rindu katakan itu bohong. Dia mungkin berkata seperti itu agar kita bertengkar lalu bercerai agar hanya dia yang menjadi istriku. Bujuknya lagi. Aku berbalik menatapnya. Kasihan sekali. Bahkan saat perempuan itu tengah bermain api di belakangnya, dia tak menyadari sedikitpun. Mungkin itu karma untuk Mas Yoga, karena sudah mengkhianati pernikahan kami. Aku lebih percaya ucapan perempuan itu daripada kamu. Ujarku berlalu. Aku ke dapur, lalu meneguk segelas air putih. Apapun yang dia cari di rumah ini, tidak akan dia temukan. Aku sudah menyimpan dengan rapi semua dokumen penting di tempat yang tidak akan pernah dia temukan. Besok, aku berencana untuk pindah dari rumah ini. Aku tidak ingin bertemu lagi dengan Mas Yoga. Semua rasa sakitku akan aku kubur di rumah ini. Semua perlakuan tidak adilnya, semua pengkhianatannya akan aku kubur dalam-dalam di rumah ini. Tentu saja, rumah ini tidak akan aku berikan pada Mas Yoga. Aku berencana untuk menjualnya. Rumah ini atas namaku, jadi aku bebas melakukan apapun. Lagi pula dia sudah membelikan perempuan itu rumah. Jadi, dia bisa tinggal selamanya dengan perempuan culas itu. Aku juga sudah menghubungi agen untuk menjual mobil yang dulu Mas Yoga hadiahkan bagi perempuan itu. Aku tak butuh mobil itu. Saat aku duduk termenung di dapur, Mas Yoga datang menghampiriku. Riana, Mas mohon, tolong maafkan, Mas. Mas sangat mencintai kamu. Mas ingin selamanya hidup denganmu. Bujuknya sambil hendak meraih jemariku. Dengan cepat aku menghindar, lalu bersandar pada kursi yang aku duduki. Bahkan saat aku hampir mati di tangan perempuan itu, kamu bahkan tidak percaya dengan ucapanku. Apa itu yang namanya cinta, Mas? Tanyaku dengan nafas memburu. Tapi kamu tidak punya bukti sedikitpun untuk membuktikan bahwa kamu benar, Riana. Apa yang bisa Mas lakukan? Balasnya. Sudahlah, Mas. Aku sudah tidak tahan lagi. Ucapku mengalihkan pandangan darinya. Mas akan menceraikan Rindu, asalkan kamu mau memaafkan aku, Ma. Jangan urus perceraian kita ya, Ma. Bujuknya lagi. Aku menatapnya dalam. Dengan mudahnya dia mengatakan kata cerai. Setelah semua pembelaan yang dia berikan pada perempuan itu. Tidak, Mas. Kamu tidak perlu bercerai darinya. Biar aku saja yang mundur.
Ma, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memaafkan aku? Tanyanya. Hanya satu cara, Mas. Coba jelaskan padaku, apa kesalahanmu pada kedua orang tuaku? Seketika wajah Mas Yoga terlihat pucat. Bola matanya berputar seperti mencari jawaban. Aku tidak punya kesalahan apapun pada mereka, Ma. Aku bahkan tidak pernah bertemu dengan mereka. Jawabnya berkilah. Dia tak berani menatap mataku langsung, aku tahu dia berbohong. Hidup bertahun-tahun dengannya, sedikit banyaknya aku sudah mengerti dengan sikapnya. Aku mau istirahat, Mas. Sebaiknya sekarang kamu pergi. Usirku padanya. Ini juga rumahku, Riana. Aku masih berhak di rumah ini. Jawabnya emosi. Baiklah, kalau itu maumu. Silahkan tidur di kamar tamu, jangan ganggu aku. Ujarku berdiri lalu memasuki kamar. Menguncinya dari dalam. Ma, jangan seperti ini. Izinkan Mas tidur di kamar ya. Mas tahu kamu pasti merindukan Mas bukan? Dia berdiri mungkin tepat di depan pintu kamar. Aku tak menjawab panggilannya sedikitpun, semua sudah usai. Aku sudah menyerah. Apapun yang dia katakan tidak akan berguna lagi. Aku ingat perempuan itu, rasa benci dan marah seketika menyelimuti tubuhku. Dia sudah memukul kepalaku, dia hampir membahayakan nyawaku. Aku akan menyusun rencana untuk membalaskan semua itu. Pagi harinya, selesai sholat subuh. Aku keluar kamar, berjalan menuju dapur. Saat melalui kamar tamu, aku melihat Mas Yoga tengah tertidur lelap. Bahkan dia masih memakai sepatu. Aku memandanginya dengan perasaan campur aduk. Sebenarnya apa yang terjadi, Mas? Kebohongan apa yang kamu sembunyikan seperti ini? Kenapa kamu tidak mau jujur sedikit pun? Bahkan, saat dia kehilangan pekerjaan seperti ini, tetap dia tidak mau jujur. Bahkan sudah jelas aku katakan, untuk memberinya satu kesempatan lagi asalkan dia mau jujur. Tetap saja dia berkilah. Aku berlalu meninggalkan kamar tamu, pergi ke dapur memasak sarapan untukku. Saat memasak nasi goreng, aku kepikiran Mas Yoga. Tidak apalah, sekali ini saja aku membuatkan dia sarapan. Ini sarapan terakhir dariku untuknya sebagai istrinya. Aku menghidangkan sarapan di atas meja. Hari sudah jam 7 pagi, tapi dia belum bangun juga. Aku duduk di ruang makan, lalu mulai menikmati makananku. Saat itu, Mas Yoga keluar kamar. Dengan tampan yang terlihat menyedihkan. Ma, Mas lapar, ujarnya. Cuci muka dulu sebelum sarapan. Ujarku padanya. Dengan gontai dia berjalan ke wastafel, membasuh mukanya lalu duduk di sampingku. Aku menyodorkan nasi goreng itu untuknya. Lengkap dengan segelas susu coklat kesukaannya. Wajahnya seketika tersenyum menatapku. Mungkin dia pikir aku sudah memaafkannya. Aku tahu, kamu tidak akan bertahan lama marah padaku. Dia meraih piring yang berisi nasi goreng di hadapannya. Lalu mulai menikmatinya. Aku hanya tersenyum kecut. Tidak ada kata maaf untukmu, Mas. Selesai makan, aku duduk di ruang tamu. Hari ini, agen yang aku minta tolong untuk menjual mobil akan datang ke rumah untuk menjemputnya. Dia bilang, sudah ada pembelinya. Mas Yoga tengah mandi, saat agen dan orang yang ingin membeli mobil itu datang ke rumah. Bak, ini orang yang ingin membeli mobil. Ujar agen itu padaku. Baiklah, silahkan dilihat, Pak. Mobil itu masih baru, hanya beberapa kali aku gunakan. Ujarku singkat. Pembeli itu lalu memeriksa keadaan mobil diikuti oleh agen. Aku hanya melihat mereka. Saat itulah, Mas Yoga keluar menghampiriku. Sepertinya dia mendengar obrolan kami tadi. Mereka siapa, Ma? Tanyanya heran. Mereka mau beli mobil itu. Tunjukku pada mobil itu. Kenapa dijual, Ma? Kan mobil itu masih baru. Seharusnya mobil kamu yang lama itu saja dijual. Sarannya. Aku tidak suka barang bekas orang lain. Jawabku sekenanya. Nggak usah dijual, Ma. Mas saja yang pakai, jawabnya. Kamu kan sudah punya mobil. Jawabku tak terima. Tapi kan sudah aku berikan pada Rindu. Jawabnya tak tahu malu. Ya, itu bukan urusanku.
Sekarang kamu yang tidak punya mobil. Jawabku tak peduli. Mas Yoga hanya diam, mungkin dia tahu bahwa aku akan tetap dengan pendirianku. Bapak ini suka dengan mobilnya. Masalah pembayaran kita bicarakan di kantor, bagaimana Mbak? Tanya agen itu padaku. Aku setuju saja, Pak. Sesuai dengan harga yang sudah kita sepakati. Jawabku lega. Baik, Mbak. Kami permisi dulu. Setelah pembayaran selesai, kami akan datang lagi untuk menjemput mobil. Pamit agen itu padaku. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ucapku mengantar mereka keluar pagar. Karena mobil mereka parkir di luar rumahku. Ma, mobil untuk Mas bagaimana? Tanya Mas Yoga saat aku memasuki rumah. Yang di luar itu kan mobilmu. Jadi untuk apa bertanya lagi padaku? Mobil itu sudah Mas kasih ke Rindu, Mas cuma minjam sama Rindu kemarin. Jawabnya. Aku tertawa mendengar kebodohannya. Apa BPKB-nya sudah balik nama untuk perempuan itu? Tanyaku penasaran. Sudah, mobil itu atas nama Rindu sekarang. Jawabnya. Sontak jawaban Mas Yoga menambah derai gelak tawaku. Sepertinya, dia sudah masuk ke dalam perangkap perempuan itu. Kasihan sekali. Berarti sekarang, kamu yang tidak punya mobil, Mas. Tanyaku tersenyum lucu. Mas Yoga menatapku dengan pancaran mata tidak suka. Mungkin dia sadar aku tengah mentertawakan kebodohannya.